Selamat datang kembali di channel kita. Di sini kita bakalan ngobrolin tentang hal unik dari Nusantara, mulai dari pakaian adat, tradisi, sampai senjata tradisional. Nah, khusus kali ini kita akan jalan-jalan ke Sulawesi Tengah. Jangan salah, Sulawesi itu gak cuman terkenal dengan lautan yang indah, tapi juga punya peninggalan budaya yang luar biasa. Salah satunya adalah senjata tradisional. Dan serunya, senjata-senjata ini bukan cuma dipakai buat berantem atau perang. Ada yang dipakai buat ritual, ada yang dijadikan simbol magis, bahkan ada yang dijadikan properti tarian. Penasaran kan? Yuk kita kupas satu-satu. 1. Pasatimpo. Kita mulai dari Pasatimpo. Sekelas bentuknya mirip keris, tapi kalau diperhatikan lebih detail, ada ciri khas hulunya yang bengkok ke bawah, dan sarungnya biasanya diikat dengan tali. Pada zaman dulu, Pasatimpo enggak sekedar senjata. Masyarakat Sulawesi Tengah menggunakannya dalam ritual tari penyambutan. Mereka percaya kalau Pasatimpo bisa jadi media untuk mengusir roh-roh jahat yang mengganggu manusia. Jadi senjata ini punya fungsi spiritual, bukan cuma fisik. Selain itu, Pasatimpo juga dipakai untuk hal-hal sehari-hari, misalnya buat memotong hewan buruan, mencari kayu bakar di hutan, atau bahkan untuk melindungi diri dari ancaman. Multifungsi banget ya. Kalau zaman sekarang, kita masih bisa lihat Pasatimpo, tapi lebih sering dalam tari kepahlawanan. Senjata ini jadi properti hiasan untuk penari, dengan tujuan membangkitkan jiwa kepahlawanan dan keberanian di dalam diri mereka. Jadi bisa dibilang Pasatimpo adalah senjata sekaligus simbol semangat. Number 2. 2. Guma. Lanjut ke senjata kedua, yaitu guma. Dari namanya aja sudah khas banget ya, berbentuk parang panjang. Tapi jangan keburu mikir kalau ini parang biasa, karena bagi masyarakat Sulawesi Tengah, guma adalah pusaka turun menurun. Menariknya lagi, mata perang guma tidak dibuat dari besi seperti kebanyakan senjata tradisional lainnya. Guma justru dibuat dari batu keras. Nah, bayangin bikin parang dari batu, pasti bulu tuh teknik khusus ya teman-teman. Dan yang bikin makin unik, di dekat pangkalan parangnya ada ukuran kepala manusia. Agak mistis ya kesannya, tapi justru disitulah nilai estetika dan kekuatan magisnya. Guma dipercaya punya aura yang bisa melindungi pemiliknya. Senjata ini enggak sembarangan dipakai. Biasanya hanya digunakan dalam upacara adat. Jadi setiap ada upacara penting, guma akan muncul sebagai simbol kehormatan, kekuatan, sekaligus warisan leluhur. Yang ketiga, tombak kanji dan surampah. Sekarang kita masuk ke senjata ketiga, yaitu tombak kanji dan surampah. Kalau terdengar kata tombak, pasti langsung kebayang senjata panjang dengan ujungnya runcing. Nah, kanji dan surampah ini memang begitu, tapi ada variasinya. Kadang berbentuk mirip dengan senjata trisul alias tombak bermata 3. Tombak ini dulunya jadi senjata utama Sulawesi Tengah. Bayangkan suasana pertempuran zaman dulu. Barisan prajurit berdiri tegak sambil membawa kanji dan surampah. Tombak ini bukan cuma untuk menyerang, tapi juga melambangkan keberanian dan kekuatan pasukan raja. Kalau kita lihat, peran senjata ini bukan sekedar alat perang, tetapi juga simbol status dan identitas budaya masyarakat Sulawesi Tengah. Jadi setiap kali ada kisah tentang peperangan masa lalu di Sulawesi, hampir pasti kanji dan surampah ikut terlibat di dalamnya. Wah,
Ternyata senjata tradisional dari Sulawesi Tengah itu punya cerita yang luar biasa ya. Ada Pasatimpo yang syarat dengan ritual dan semangat keperlawanan, ada Kuman yang mistis sekaligus penuh estetika, dan juga ada tombak Kanji serta Surampa yang gagah perkasa sebagai simbol kekuatan prajurit. Dari ketiga senjata ini kita bisa melihat kalau masyarakat Sulawesi Tengah tidak hanya menciptakan senjata untuk bertahan hidup, tapi juga untuk menjaga hubungan dengan alam, roh, leluhur, dan tentu saja menjaga jati diri budaya mereka. Jadi sahabat budaya, kalau kalian disuruh pilih, lebih suka senjata yang punya aura magis seperti Guma, yang hero kayak Pasatimpo, atau yang gagah seperti perkasa kayak Kaji dan Serumpa? Tulis jawabannya kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Semoga kita bisa terus menjalani kekayaan budaya Indonesia bersama-sama. Sampai ketemu di video selanjutnya. This was video my yourself for everyone. Goodbye. Bye bye. I'm so in love with you.